Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 400. Dia seharusnya mati 10 tahun yang lalu. Cukup untuk membiarkan dia hidup 10 tahun lagi. Jika ibunya tidak muncul saat itu, aku akan. Kata si Tuyan, ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas, matanya kilatan kebencian yang dalam melintas, dan dia meremas gelas anggur merah dengan erat dengan telapak tangannya, menghancurkannya, dan pecahan kaca itu terciprat keluar. Nyonya. Melihat pemandangan ini, ekspresi pelayan itu berubah dan dia berbicara dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa. Si Tuyan berkata dengan acuh tak acuh, mengeluarkan tisu dan menyeka tangannya. Kudengar pria ini punya tunangan di Tianhai? Si Tuyan berkata dengan suara dingin. Itu benar, itu adalah cucu dari keluarga Yeti, bernama Rizka Yeti, presiden grup Tianhai Yeti. Pelayan itu mengangguk. Aku tidak ingin apapun yang berhubungan dengan anak itu ada di dunia ini, bantu aku menghubungi Qian Er. Mendengar kata-kata si Tuyan, pandangan aneh muncul di mata pelayan itu, dan dia berkata, Bu, apakah kamu ingin? Itu hanya bisa dianggap sial bagi mereka, dan mereka ada hubungannya dengan orang ini. Jika itu masalahnya, mereka hanya bisa dihancurkan. Pandangan berbisa melintas di mata si Tuyan. Saat ini, setelah Yan Luo dan si Tuyan bertemu dan pergi, mereka bertemu dengan sosok lain. Bastian Han, kenapa kamu di sini? Di sebuah jalan, seorang pria berseragam militer hijau tua berdiri di depan Yan Luo, yang merupakan paman ketiga Daniel Bastian, Bastian Han. Si Tuyan sedang mencarimu, kuharap kamu akan membunuh Daniel Bastian. Bastian Han menatap Yan Luo dengan tenang. Itu benar, apakah kamu mencoba menghentikanku? Yan Luo meludah dengan acuh tak acuh, memancarkan aura dingin ke seluruh tubuhnya. Saya dapat meminta maaf kepada Anda atas nama Daniel atas apa yang dilakukan Daniel kepada murid Anda dan jiwa naga, dan saya juga akan meminta seseorang untuk menyembuhkan murid Anda. Saya harap Anda bisa melupakannya. Kata Bastian Han langsung. Ada senyum dingin di sudut mulut Yan Luo, dan cahaya dingin terpancar di matanya. Dia hampir melumpuhkan muridku, dan bahkan melukai seluruh cabang jiwa naga. Ini adalah provokasi bagi seluruh jiwa naga. Sebagai anggota penjaga naga ungu jiwa naga, aku harus membela yang mulia jiwa naga. Masalah ini telah beredar luas di Anjing, jika saya melepaskannya, tidak hanya saya akan kehilangan semua muka, tetapi keagungan jiwa naga juga akan musnah. Siapa yang akan menganggap jiwa naga dengan serius? Dan Bastian Han. Saya harap Anda mengingat identitas Anda. Anda adalah penguasa duri naga. Jika Anda bersikeras membantu apa yang disebut keponakan Anda, maka Anda berperang melawan jiwa naga. Ketika sampai pada konflik antara jiwa naga dan duri naga, Anda harus tahu apa konsekuensinya, dan saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Kata Yan Luo dengan ekspresi dingin dan nada dingin. Aku hanya berbicara denganmu sebagai paman ketiga Daniel Bastian. Jika kamu ingin menyerangnya, lewati aku dulu. Bastian Han menatap Yan Luo dengan mata berbinar. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu sekarang, Bastian Han. Yan Luosen berteriak dengan dingin, aura menakutkan tiba-tiba meletus dari tubuhnya, seperti binatang buas yang dihidupkan kembali, dengan aura menakutkan menyebar. Aliran udara di sekitarnya dimusnahkan satu demi satu, membentuk zona vakum, dan energi sejati yang kuat melonjak seperti gelombang. Tahap akhir udara kondensasi. Kekuatan Yan Luo telah memasuki tahap akhir dari alam kondensasi Qi, bahkan jika dia adalah master kelas 1 di dunia seni bela diri dengan tingkat kekuatan ini, dia jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Merasakan aura ketakutan di tubuh Yan Luo, mata Bastian Han membeku, dan cahayanya keluar, dan dia akan bergerak. Tetapi pada saat ini, sebuah Bentley hitam melaju dan berhenti di depan mereka berdua, pintunya terbuka, dan Bastian Ding, patriark keluarga Bastian, keluar. Kakak! Melihat Bastian Ding muncul, warna aneh muncul di mata Bastian Han. Patriark Bastian? Yan Luo memandang Bastian Ding dan memanggil dengan enteng. Tuan Yan Luo,
Adik laki-laki saya sedikit impulsif, maafkan saya. Bastian Ding menatap Yan Luo dan berkata. Yan Luo mengangguk, menarik aura menakutkan di tubuhnya, berbalik dan pergi. Kakak, kenapa kamu di sini? Bastian Han memandang Bastian Ding dan bertanya. Jika aku tidak datang, apakah kamu akan melawan Yan Luo, atau membunuhnya? Bastian Ding berkata dengan dingin dengan suara agung. Saudaraku, kamu harus tahu semua tentang itu. Bastian Han menatap Bastian Ding dengan mata berkedip. Bastian Ding meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengangguk. Kamu juga ingin dia mati lebih awal? Mungkin aku punya ide ini dulu, tapi sekarang sudah bertahun-tahun, dan aku tidak peduli lagi. Bastian Ding berkata dengan mata yang dalam, melirik Bastian Han, dan berkata. 3 saudara, saya tahu bahwa Anda memiliki hubungan yang sangat baik dengan saudara laki-laki kedua Anda, jadi saya selalu ingin melindungi satu-satunya darahnya, yang lalu, dan dia bukan lagi anggota keluarga Bastian, dia secara terang-terangan memprovokasi jiwa naga. Dan dia telah melakukan tabu besar, bahkan jika Yan Luo tidak bergerak, orang lain di jiwa naga pasti akan melakukannya, lakukan kamu ingin bertarung melawan seluruh jiwa naga untuknya. Bastian Ding memandang Bastian Han dengan wajah serius, kata Shen Sheng. Mata Bastian Han berkedip, dan dia berkata, apakah kamu membiarkan aku melihatnya mati seperti ini? Kakak ipar Sui King sudah pergi, dan aku tidak bisa membiarkan saudara laki-laki keduaku, satu-satunya garis keturunan, melakukan hal lain. Semuanya ditentukan oleh sebab dan akibat. Karena dia telah melakukan hal yang begitu berani, dia harus menyadari konsekuensinya. Ini adalah pilihannya sendiri. Kakak ketiga, kamu tidak hanya mewakili anggota keluarga Bastian. Sekarang, itu juga mewakili kepercayaan seluruh Longthorn dan beberapa pemimpin pada Anda. Saya harap Anda tidak akan dikendalikan oleh perasaan pribadi Anda dan melakukan sesuatu yang akan merusak keluarga Bastian. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak memikirkannya apa yang dilakukan darah dan keluarga. Nada suara Bastian Ding tiba-tiba menjadi dingin, dia kembali ke mobil, dan pergi dari sini. Melihat Bentley pergi, mata Bastian Han terus berkedip. Tianhai, rumah Hong Mei. Setelah Daniel Bastian meraung, pertempuran sengit berakhir, dan udara dipenuhi dengan suasana hormonal yang kuat. Di kamar yang berantakan, wajah Hong Mei memerah, dan dia berbaring di pelukan Daniel Bastian dengan pegas yang tidak berkurang, dengan ekspresi puas di wajahnya. Daniel Bastian sedang bersandar di belakang tempat tidur, merokok merek rokok yang tidak dikenal. Kalian benar-benar galak setiap saat. Apakah kamu sudah minum obat? Setelah beristirahat sejenak, Hong Mei membuka matanya dan menatap Daniel Bastian dengan lembut. Cih, untuk pria sepertiku yang berhubungan seks 7 kali dalam semalam, minum obat adalah penghinaan bagiku. Daniel Bastian mengerutkan bibirnya dan berkata dengan jijik. Apakah kamu punya 7 kali? Hong Mei memandang Daniel Bastian dengan senyum genit. Apa? Apakah kamu ingin mencoba? Aku khawatir kamu tidak akan bisa mengatasinya. Daniel Bastian tersenyum main-main, membelai kulit halus Hong Mei dengan satu tangan, merasa seperti bangkit kembali. Tidak, kamu sudah ke sana 2 kali, aku tidak mau datang lagi. Sudah larut, kamu kembali, atau presiden akan marah, kata Hong Mei lembut. Kamu sangat baik. Daniel Bastian tersenyum tipis, mencium bibir Hong Mei dengan ringan, bangkit dan pergi dari sini. Ekspresi kesedihan melintas di mata Hong Mei. Bab 401 di bawah lingkungan Gangqi, semua orang adalah semut. Saat ini, Daniel Bastian yang keluar tiba-tiba kembali dan berkata, aku akan menyiapkan makan malam untukmu, kamu ingat untuk memakannya nanti. Yah. Senyum manis kembali muncul di wajah Hong Mei. Membantu Hong Mei menyiapkan makan malam, Daniel Bastian meninggalkan rumah Hong Mei dan pergi ke Taman Begonia. Hanya saja ketika mobil Daniel Bastian sedang melaju di tengah jalan, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari gang samping, begitu ketakutan sehingga Daniel Bastian buru-buru mengerem, dan menghentikan mobil di saat kritis, dan jalan sosok itu tergeletak tepat di atas mobilnya. Daniel Bastian buru-buru keluar dari mobil dan berjalan mendekat. Sekilas, dia melihat sosok ini berlumuran darah,
memiliki lebih dari selusin luka di tubuhnya, wajahnya pucat, dan dia tampak malu. Itu kamu. Ketika Daniel Bastian melihat sosok ini dengan jelas, ekspresi terkejut muncul di matanya. Orang ini adalah Xiu Haojie, seorang pemuda dari toko tempat Daniel Bastian sarapan di Suhang. Saat itu, pihak lain juga menemui sekelompok orang yang ingin membunuhnya. Untungnya, Daniel Bastian mengusir orang-orang itu, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi hari ini, dan pihak lain masih terlihat terluka parah. Itu kamu. Xiu Haojie juga mengenali Daniel Bastian, suaranya sangat lemah. Desir-desir-desir. Pada saat ini, sekitar selusin orang bergegas keluar dari gang, semuanya berpakaian hitam, dengan nafas dingin, niat membunuh yang dingin muncul di mata mereka, memegang sepasang pisau panjang yang dingin di tangan mereka, semuanya adalah prajurit yang kuat, termasuk beberapa prajurit di Stellar Ki Realm. Xiu Haojie, kali ini aku ingin melihat kemana kamu akan melarikan diri. Menatap Xiu Haojie dengan dingin, seluruh tubuhnya dipenuhi aura sedingin es. Tangkap dia. Begitu pria itu memberi perintah, orang-orang lainnya bergegas menuju Xiu Haojie. Kamu pengkhianat. Kilatan kemarahan melintas di mata Xiu Haojie, wajahnya pucat, dia memegang pisau tajam dengan erat di tangannya, dan hendak bergerak, tetapi tubuhnya bergetar, dan dia hampir jatuh ke tanah, hanya untuk menjadi didukung oleh Daniel Bastian ke atas. Kamu tidak bisa bertarung seperti ini. Daniel Bastian melihat kata-kata acuh tak acuh Xiu Haojie, lalu mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang dan berkata, tidak pantas mengalahkan begitu banyak orang bersama-sama. Nak, dari mana asalmu? Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Pria di panggung tengah gangki memandang Daniel Bastian dan mendengus dingin. Kenapa kamu bicara belak-belakan? Mulutmu penuh omong kosong. Daniel Bastian mengerutkan kening. Kamu pengadilan kematian, bunuh dia. Pria itu menjadi gelap, dan dia berteriak dengan dingin. Segera, orang-orang ini mengayunkan pisau panjang mereka dan menebas Daniel Bastian. Murid Daniel Bastian memadak, dan cahaya dingin meledak, dan dia meninju. Ledakan. Di tempat, salah satu dari mereka terlempar oleh pukulan Daniel Bastian, jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan seteguk darah, dan terluka parah. Untuk beberapa orang yang tersisa, Daniel Bastian hanya mengayunkan tinjunya dengan ringan, dan mereka semua jatuh ke tanah. Sekarang orang-orang ini tidak berbeda dari semut hingga Daniel Bastian. Ada semut di bawah lingkungan gangki. Orang ini tidak mudah, mari kita lakukan bersama. Gerakan cepat Daniel Bastian, pria di panggung tengah gangki mengerutkan kening, dan dengan dingin meneriaki dua pria lainnya di gangki. Mereka bertiga mengacungkan pisau panjang di tangan mereka dan menyerang Daniel Bastian, bilah pisau itu diasah oleh energi yang melonjak. Daniel Bastian maju selangkah, mengayunkan tangannya seperti kilat, dan meraih tangan dua pria yang memegang pisau di tahap awal alam gangki. Meskipun mereka semua berada di tahap awal gangki realm, kedua orang ini sama sekali tidak melihat dengan jelas kecepatan gerakan Daniel Bastian. KL1K. KL1K. Dua suara patah tulang terdengar, Daniel Bastian mencubit pergelangan tangan mereka, dan tangannya membentuk busur lagi, dan keduanya terbang mundur. Desir. Pada saat ini, pria di tahap pertengahan Stellar Ki telah menebas Daniel Bastian dengan pisau panjang di tangannya, dan bilah itu melayang ke udara dengan semburan tajam Stellar Ki. Daniel Bastian membuat langkah yang salah, mengelak dari pisau dalam sekejap, menendang lawan lagi dan lagi. Hanya karena kamu bukan lawanku. Daniel Bastian berteriak dengan dingin. Mata pria di panggung tengah gangki berkelap-kelip dengan tatapan muram. Apa yang kamu lakukan? Saat ini, seorang pejalan kaki di kejauhan melihat gerakan di sini dan berkata dengan cepat. Berjalan. Pria itu menjadi gelap, dan dia langsung berteriak, sekelompok orang menahan rasa sakit dan bangkit dari tanah, dan pergi dari sini dengan cepat. Daniel Bastian juga membantu Xiu Haojie masuk ke dalam mobil dan pergi. Dia mengantar Xiu Haojie ke tempat White Lion dan yang lainnya tinggal. Tuanku, mengapa kamu di sini begitu terlambat? Singa liar memandang Daniel Bastian dan berkata tanpa sadar. Bantu dia masuk.
Daniel Bastian menunjuk ke arah Xiu Haojie yang tidak sadarkan diri di kopilot. Segera, singa liar membantu Xiu Haojie masuk, datang ke sebuah kamar, dan membiarkannya berbaring di ranjang besi. Tuan muda, siapa dia? Singa liar memandang Xiu Haojie, yang berlumuran darah, dengan keraguan di wajahnya. Seseorang yang kebetulan diselamatkan, kamu pergi ke kotak obat dan bantu dia membersihkan lukanya. Daniel Bastian, dia mengeluarkan kantong akupuntur, dan pertama-tama membantu Xiu Haojie menghentikan pendarahan dari tubuhnya, lalu singa gila membawa kotak obat dan mulai membantu Xiu Haojie membersihkan lukanya. Xiu Haojie memiliki lebih dari selusin luka tusukan di tubuhnya, serta luka dalam yang serius. Semua organ dalamnya terluka. Untungnya, dia bertemu Daniel Bastian, kalau tidak dia akan mati jika bertemu seseorang dengan luka serius seperti itu. Beberapa akupuntur dan moksibusi, Daniel Bastian menghabiskan banyak kekuatan bintang-bintang, dan wajahnya menjadi sedikit pucat, tetapi kehidupan genting Xiu Haojie menjadi stabil, napasnya kembali normal, dan tubuhnya ditutupi kain kasa yang dibungkus seperti kue beras besar. Akhirnya selesai. Daniel Bastian menghembuskan napas dalam-dalam dan menyingkirkan kantong akupunturnya. Pada saat ini, Xiu Haojie perlahan sadar, menatap Daniel Bastian dengan ekspresi bersyukur dan berkata, "Terima kasih, kamu menyelamatkanku lagi. Ini bisa dianggap takdir kita. Sekelompok orang itu seharusnya yang berurusan denganmu di toko sarapan terakhir kali, kan?" Daniel Bastian menatap Xiu Haojie dan berkata, "Itu benar. Paman Yang dan aku meninggalkan Suzhou dan Hangzhou setelah apa yang terjadi terakhir kali, tapi mereka mengejar kami jauh-jauh dan melarikan diri ke Tianhai. Paman Yang juga dibunuh oleh mereka kemarin karena dia melindungiku agar tidak pergi. Bajingan berdarah ini." Xiu Haojie, matanya penuh amarah bercampur dengan niat membunuh yang kuat, dan wajahnya sangat dingin. "Siapa mereka? Apa identitas Anda? Dan mengapa Anda mengatakan mereka pengkhianat?" Daniel Bastian tiba-tiba, dengan tatapan ingin tahu di matanya. Mendengar kata-kata Daniel Bastian, mata Xiu Haojie berkedip, dan dia terlihat sedikit ragu. "Tidak apa-apa, jika tidak nyaman untuk mengatakannya, lupakan saja. Aku hanya ingin tahu. Kamu terluka parah. Kamu harus tetap di sini dan memulihkan diri. Seseorang akan menjagamu," kata Daniel Bastian. "Ya, terima kasih." Xiu Haojie memandang Daniel Bastian dengan rasa terima kasih. Bab 402 Guru Hua. Berjalan keluar dari ruangan ini, Daniel Bastian memandang Wild Lion dan berkata, "Jaga dia, dan hubungi aku kapan saja jika kamu butuh sesuatu." "Ya, Tuan Muda." Singa liar mengangguk. "Bagaimana dengan harimau besar dan dua harimau?" Keduanya berkultivasi sangat keras, dan potensi mereka sangat besar, terutama keduanya terlahir dengan kekuatan supernatural, dan sekarang kekuatan murni mereka cukup untuk dibandingkan dengan master puncak energi gelap. Selain itu, setelah berlatih teknik Tong Arm Divine Fist yang Anda berikan kepada saya, Tuan Muda, mereka akan dapat lebih membangkitkan kekuatan tubuh mereka. Begitu mereka benar-benar dewasa, mereka pasti bisa menjadi pembangkit tenaga seni bela diri, kata singa liar. "Oke, lanjutkan dan tingkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin." Daniel Bastian mengatakan sesuatu, dan langsung pergi dari sini. Dan di suatu tempat di Tianhai, pria di panggung tengah alam gangki yang mengejar Xiu Haojie dan dilukai oleh Daniel Bastian sedang berbicara di telepon, melaporkan situasinya di sini. "Bajingan, sekelompok sampah, kamu bahkan tidak bisa menangkap seseorang yang menderita luka serius. Kamu adalah sekelompok sampah." Dan serak datang dari ujung telepon. "Perhatikan untuk melanjutkan, cari secara diam-diam di Tianhai, kita harus menemukan jejaknya, jika tidak kalian semua akan mati." Dingin dan serak itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, lalu dia menutup telepon, dan pria itu gemetar dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Keesokan harinya, sekelompok orang berdiri di gerbang Rumah Sakit Rakyat Tianhai, dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Rakyat Kota, Han Jianbin, Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Tianhai, dan kemudian Wakil Direktur, Jiang Ziqiang,
dan Asosiasi Pengobatan Tradisional Cina Tianhai Wakil Presiden Chang Qingshan. Ada juga beberapa profesor pengobatan Tiongkok terkenal lainnya di Tianhai, semuanya adalah tokoh top di bidang pengobatan Tiongkok Tianhai, tetapi mereka semua berdiri di sini saat ini, seolah-olah mereka menyambut kedatangan seseorang. Mata orang-orang di rumah sakit penuh dengan keterkejutan, dan mereka semua menduga ada orang penting yang akan datang ke rumah sakit, sehingga semua orang ini akan diberangkatkan. Terutama Han Jianbin, Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Cina Tianhai, muncul sebagai Han Jianbin, bahkan wali kota tidak dapat menyapanya secara langsung, tetapi kali ini pihak lain muncul. Dapat dilihat seberapa besar identitasnya pengunjung adalah. Aku tidak menyangka keluarga Hua akan mengirim tuan muda dari keluarga Hua, dan aku tidak tahu apakah dia bisa mengembalikan Teng Er menjadi normal. Chang Qingshan berkata dengan ekspresi khawatir. Hua Hai adalah penerus patriark berikutnya dari keluarga Hua, dan pewaris keterampilan medis keluarga Hua. Dia dilatih secara ketat oleh Hua yang lebih tua sejak dia masih kecil, dan dia juga sangat ahli dalam akupuntur. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya bertemu dengannya, dia telah mencapai sedikit keberhasilan dalam akupuntur dan moksibusi, dan dia mungkin bahkan lebih terampil sekarang, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang Qingshan. Han Jianbin berkata dengan tatapan yang sedikit kental. Segera dua Mercedes-Benz hitam yang dikelilingi oleh Audi A8 tiba di luar rumah sakit, dan sekelompok orang keluar dari mobil, dan kemudian seorang pria paruh baya dengan setelan tunik hitam dan potongan kru turun dari kursi depan. Mobil Audi dengan cepat membuka pintu belakang. Seorang pria muda mengenakan gaun putih turun, dengan fitur halus dan ekspresi tampan, dia terlihat seperti pria tampan, dan dia memancarkan aura yang hanya dimiliki oleh anak-anak dari keluarga besar, dan ekspresinya agak sombong, momentumnya adalah luar biasa. Tuan Hua, selamat datang di Tianhai. Melihat pemuda ini, Chang Qingshan berjalan maju dengan cepat dengan senyum di wajahnya, dan Han Jianbin juga berjalan mendekat. Anda kakek Chang Teng, Tuan Chang. Muda itu memandang Chang Qingshan dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Hua, saya Chang Qingshan, kakek Chang Teng. Chang Qingshan tersenyum dan mengangguk. Aku sudah lama tidak bertemu Presiden Han. Maaf memintamu keluar untuk menyambutnya secara langsung. Muda itu memandang Han Jianbin sambil tersenyum. Tuan Hua, saya belum melihat Anda selama beberapa tahun, tetapi Anda semakin tampan. Saya mendengar bahwa Anda sudah menjadi generasi muda nomor 1 di lingkaran pengobatan Tiongkok Yanjing, dan Anda bahkan dipanggil sedikit Dokter Jenius. Selamat, Anda pantas mendapatkannya. Dia adalah keturunan dari keluarga Hua. Memandang pemuda Hua Hai di depannya dengan kagum. Presiden Han, kamu sopan. Kemampuanku tidak ada apa-apanya. Di depanmu, aku hanya seorang junior. Hua Hai berbicara, meskipun mulutnya sangat rendah hati, tetapi masih ada senyum bangga di wajahnya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Ivy sekarang? Hua Hai tiba-tiba berkata. Jarum perak dimasukkan ke dadanya, dia tidak bisa bergerak, apalagi berbicara, dan orang yang memasukkan jarum mengatakan bahwa jika orang lain mencabutnya tanpa izin, pohon anggur akan mungkin memiliki beberapa masalah serius. Hidup dalam bahaya. Kami khawatir sesuatu akan terjadi pada Teng Er, jadi kami tidak berani mencabut jarum sesuka hati. Karena itu, saya secara khusus menghubungi kantor pusat Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Yanjing, dan ingin bertanya kepada guru. Hua minta tolong. Chang Qingshan berkata dengan suara yang dalam. Juga, satu jarum perak dapat mengendalikan tubuh seseorang. Sepertinya orang ini memiliki pemahaman yang kuat tentang titik akupuntur tubuh manusia dan akupuntur. Menarik. Sudut mulut Hua Hai terangkat, memperlihatkan senyuman. Kemudian rombongan mereka masuk ke rumah sakit dan sampai di bangsal tempat Ivy berada. Saat ini, Ivy masih mempertahankan postur yang sama seperti kemarin, tidak dapat menggerakkan tubuhnya, hanya sepasang mata berputar, seolah-olah seseorang telah memberikan titik akupuntur, dan jarum perak tertusuk di dadanya. Tuan Hua, lihatlah, seperti ini. Chang Qingshan berjalan ke ranjang rumah sakit dan menunjuk ke Ivy. Hua Hai berjalan ke tempat tidur,
memeriksa tubuh Ivy dengan hati-hati, menatap jarum perak di dadanya, dan berkata. Acupoin sandalwood meridian di dadanya disegel oleh jarum perak, menyebabkan fungsi kontrol tubuh terpaksa berhenti. Itulah mengapa menjadi seperti ini. Tuan Hua, bisakah kamu mencabutnya? Chang Qingshan bertanya dengan cepat. Titik tanjing ini adalah salah satu titik meridian penting dari tubuh manusia. Jika ditarik oleh orang biasa, mudah menimbulkan masalah jika Anda tidak tahu bagaimana mengukurnya. Tapi ini bukan apa-apa bagi saya. Saya punya saya menusuknya dengan jarum perak bertahun-tahun yang lalu dan menariknya keluar, tetapi tidak terjadi apa-apa. Orang yang memberi akupuntur memang memiliki beberapa keterampilan akupuntur, tetapi dia tidak cukup terampil. Dia hanya bisa menipu kalian orang awam yang tidak pandai akupuntur. Ekspresi bangga muncul di wajah Hua Hai, dan dia juga meremehkan Daniel Bastian. Mendengar kata-kata Hua Hai, senyum muncul di wajah Chang Qingshan, dan dia berkata, Tuan Hua, tolong bantu Teng Er mencabut jarum perak itu secepat mungkin, agar dia bisa kembali normal. Keluarkan jarumnya sekarang. Hua Hai mengatakan sesuatu, ibu jari dan jari tengah tangan kanannya memegang jarum perak dan mulai memutarnya perlahan. Chang Qingshan, Han Jianbin dan yang lainnya menahan napas, menatap Hua Hai dan Chang Teng. 10 detik kemudian, jarum perak itu dicabut oleh Ivy. Oke, kamu baik-baik saja. Hua Hai memandang Ivy dan berkata dengan senyum di wajahnya. Mendengar kata-kata Hua Hai, Ivy bergerak cepat, duduk, dan benar-benar bisa bergerak. Tidak apa-apa. Baik Chang Qingshan dan Han Jianbin tampak terkejut.